Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jangan pernah melupakan sejarah atau jas merah. Hukum Undang-Undang Peradilan Anak. Derita anak-anak terpidana. UU Peradilan Anak masih sering diabaikan para penegak hukum. Bahkan ada anak dihukum penjara seumur hidup. Awak (saya) pasrah saja, ujar Legiman 18 tahun sambil menunduk. Sejak setahun lalu, pemuda jangkung keturunan Jawa Deli ini harus meringkuk di terali besi seumur hidup. Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kabanjahe, Sumatera Utara yang diketuai Dahlia Brahmana memvonis Legiman berdasar pasal-pasal tentang pembunuhan berencana di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tragisnya, Legiman justru mengaku tak mengerti arti hukuman seumur hidup. Awak kira seumur hidup itu sama dengan umur awak 17 tahun, ujar remaja lugu itu dengan suara bergetar menahan tangis. Legiman, bungsu dari 9 bersaudara, terlibat dalam pembunuhan terhadap majikannya sendiri, Moraman Sinuraya, di Ladang Jeruk, Sari Ginggin, Desa Banuraya, Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Tanah Karo. Skenario pembunuhan tersebut sebenarnya didalangi oleh Nasib, kakak Legiman yang kini masih buron. Pembunuhan itu bermula dari pengaduan Romaida, istri Nasib, yang mengaku kerap diusili oleh Moraman Sinuraya. Keruan saja Nasib naik pitam dan gelap mata. Anehnya, soal ini justru tak terungkap dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Awak disuruh mengaku kalau membunuh dan merampok. Kalau tidak, awak dipukuli, katanya sambil menunduk. Meski sempat batal lantaran sang majikan tak nongol di kebun, toh pembunuhan itu terjadi juga. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Suatu sore 12 November 1997, Moraman datang ke ladang untuk memperbaiki pompa listrik. Padahal kabel tersebut sengaja dipotong Legiman atas suruhan Nasib sebelumnya. Saat itulah Nasib melayangkan cangkul ke kepala sang majikan sehingga terguling ke bawah. Lalu tubuh Moraman diseret ke pinggir sungai dan dihabisi. Tak cukup sampai di situ, keduanya mencincang mayat tersebut menjadi beberapa bagian. Potongan tubuh itulah yang dibuang ke sungai, termasuk penggalan kepala yang telah dibungkus baju korban. Dengan membawa motor, uang dan perhiasan milik korban, kaburlah kakak beradik itu. Yang menyedihkan, dalam pemeriksaan, Legiman tidak didampingi pengacara. Remaja lugu itu hanya satu kali bertemu dengan sang pengacara, Sahati Sulawa, di pengadilan perdana. Selanjutnya si pengacara tak pernah muncul lagi di pengadilan. Nasib serupa menimpa Muhammad Wairizal alias Ical, 17 tahun, yang membantai 6 anggota keluarganya sendiri Senin 7 Desember lalu. Sidangnya mulai digelar di PN Medan. Bungsu 6 bersaudara tersebut dijerat pasal 340 KUHP, dilapisi dengan sejumlah pasal dengan ancaman sanksi hukuman mati.
Dakwaan memang dilakukan berlapis dengan ancaman hukuman yang berat, ujar Jasman Panjaitan, jaksa yang menangani perkara Ical. Anak selalu dikorbankan. Meski hampir 2 tahun diberlakukan, ternyata Undang-Undang Peradilan Anak dalam kurung UU-PA ibarat macan kertas. Pada kasus Legiman, penyidik, penuntut umum maupun majelis hakim jelas-jelas telah melanggar UU-PA. Ketiga tiang penegak hukum itu menggunakan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam kurung KUHAP dan KUHP dalam memproses Legiman, padahal sudah ada UU-PA. Sesuai dengan aturan, seharusnya penyidik yang menangani adalah penyidik anak. Selama penyidikan, tak satupun penasihat hukum, keluarga maupun petugas Balai Pemasyarakatan mendampingi Legiman. Penuntut umum dan hakim yang mengadili pun bukan penuntut dan hakim anak. Persidangan Legiman digelar secara terbuka. Puncaknya, vonis hakim malah mengganjar Legiman dengan hukuman seumur hidup. Untunglah pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Gusta Medan melihat kejanggalan tersebut. Lalu M. Kalkah, Kepala LP Anak Tanjung Gusta, menghubungi Lembaga Advokasi Anak Indonesia dalam kurung LAAI untuk menangani perkara Legiman. Dari 16 anak terpidana kasus pembunuhan, Legimanlah yang paling berat hukumannya, ungkap Kalkah. Padahal berdasarkan UU Peradilan Anak tahun 1997, usia Legiman masih dikategorikan masih anak-anak. Seharusnya undang-undang itulah yang digunakan. Hukuman maksimalnya 10 tahun, kata Darwan Prince, Kepala Litigasi LAAI. Itu sebabnya saat ini LAAI yang bertindak sebagai kuasa hukum Legiman sedang melakukan upaya peninjauan kembali dalam kurung PK. Selain Legiman, LAAI juga sedang mengurus PK untuk 7 anak lain yang terlibat kasus pembunuhan. Kejanggalan juga tampak dalam persidangan Ical. Dalam persidangan, hakim memang tak mengenakan toga, tapi sidangnya terbuka untuk umum. Tapi petugas Balai Pemasyarakatan sebagai pendamping anak pun tidak dilibatkan. Padahal dalam UU-PA jelas tertulis anak yang berusia di bawah 18 tahun wajib didampingi petugas Balai Pemasyarakatan. Fungsinya untuk memberikan masukan kepada penyidik, jaksa penuntut umum, dan majelis hakim tentang latar belakang anak yang didakwa. Hasil penelitiannya harus dibacakan di persidangan sebelum dakwaan dibacakan, kata Sumut M. Siahaan, pejabat harian Balai Pemasyarakatan Sumatera Utara. Sayangnya, tim pengacara Ical Abdurrahman baru memprotes sesaat sebelum persidangan ditutup. Persidangan ini bertentangan dengan asas peradilan anak, katanya tegas. Malah majelis hakim pun seolah tak peduli dan menyarankan agar keberatan tersebut disampaikan dalam eksepsi. Kekurang pedulian aparat penegak hukum dalam menangani kasus anak itulah yang sangat disayangkan. Darwan Prince menilai sosialisasi UU-PA harus terus dilakukan dengan gencar. Jangan karena ketidaktahuan para penegak hukum, kaum anak menjadi korban. Puji Sumedi H. Laporan Edrin Adriansyah dalam kurung Medan D dan R 19 Desember 1998 halaman 52.